Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rianti Aurora Marvella, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Anggabuana. Terima kasih kepada Ibu Farida sebagai pembimbing kami, Dr. Farida Yuliati SPSH MM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi studi kasus pada hari ini. Judul kasus yang akan saya bahas adalah mengenai pemanfaatan AI dan dilema etik dalam pengambilan keputusan di IGD Rumkital Dr. Midianto Suratani. Untuk studi kasus realistis ini dilakukan di IGD Rumah Sakit Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang dengan fokus AI untuk triase, prediksi rawat inap, dan alokasi tempat tidur yang ketiga. Baiklah, kita lanjutkan saja. Baik, yang pertama yaitu di sini untuk konteks IGD dan transformasi digital yang ada kami alami di rumah sakit, ada 3 poin. Yang pertama yaitu mandat ganda layanan di IGD. Nah, yaitu rumah sakit di Angkatan Laut ini merupakan rumah sakit rujukan yang melayani 3 macam pasien, yaitu tidak hanya warga sipil, tapi juga prajurit militer, keluarga, serta masyarakat sipil, itu dengan jaminan BPJS. Lalu dari realitas klinis yang terjadi di Rumah Sakit Angkatan Laut, beban kasus di IGD ini sangat tinggi, sehingga dapat berbenturan dengan keterbatasan bed atau tempat tidur yang ada di ruang IGD maupun sumber daya manusia yang ada. Dan yang ketiga yaitu tuntutan sistem, di mana adanya dorongan kebijakan untuk transformasi digital dan efisiensi rekam medik elektronik, yaitu dalam bentuk SIM RS. Nah, dari ketiga hal tersebut yang terjadi, itu dapat suatu katalisator efisiensi yang akan mengcover 3 permasalahan ini, yaitu adanya implementasi AI atau Artificial Intelligence sebagai solusi untuk mengoptimalisasi alur triase dan prediksi rawatan pasien di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang. Baik, untuk skenario penggunaan AI di IGD Room kita Dr. Midianto Suratani, ini yang pertama yaitu dari data vital pasien dan juga kondisi klinis, lalu usia pasien, lalu jenis pembiayaannya, baik itu BPJS, umum maupun asuransi militer, di mana dari ketiga faktor tersebut akan dilakukan prediksi secara rinci oleh sistem AI, meliputi pengklasifikasian atau triase keadaan darurat pasien, apakah masuk ke triase merah, kuning, hijau, atau hitam. Lalu untuk memprediksi lama rawatan pasien dan mengoptimalisasikan alokasi bed yang ada di IGD Room kita Dr. Midianto Suratani. Untuk sistem prediksi tersebut akan menunjukkan mana pasien yang dapat dirawat atau dirujuk, bahkan yang bisa dirawat jalan atau dipulangkan. Nah, dari titik kritis yang ditemukan yaitu adanya algoritma ini menggunakan variabel non klinis. Jadi untuk jenis pembiayaan dan usia. Lalu setelah beberapa bulan ini terlihat anomali berupa pasien BPJS dan lansia yang tampak jauh lebih sering dipulangkan ternyata atau dirujuk. Jadi untuk data tersebut kita bisa lihat melalui tabel ini atau hasil rekapan ini, bahwasanya untuk poin yang pertama, izin saya tunjuk di sini. Baik, yang pertama ini untuk prajurit keluarga militer ini menempati posisi 85%, ini paling banyak dirawat dibanding dengan yang dipulangkan. Lalu untuk pasien yang umum atau asuransi yang non BPJS, selain BPJS itu 80% yang dirawat. Lalu untuk BPJS yang dewasa ini 60%, tapi ternyata yang lansia hanya 50% dan 50%-nya ini dipulangkan seperti itu. Nah, dari analisa ini, dari algoritma ternyata dari algoritma AI ini merekomendasikan keputusan yang jauh lebih hemat sumber daya sebetulnya. Jadi secara tidak proporsional bagi pasien BPJS dan lansia ini, adanya anomali diagnostik ini memunculkan kecurigaan adanya bias algoritmik seperti itu. Nah, selanjutnya dari data ini kan kita bisa tahu, oh ternyata dari eh, sistemnya AI ini kok ternyata malah yang lansia, yang orang rentan yang dipulangkan seperti itu. Padahal kan logikanya kalau secara medis kita sebagai dokter itu yang rentan itu harusnya kita rawatkan.
Nah, untuk yang selanjutnya, dari AI etik sendiri yang ada di IGD, ini ternyata adanya defisit transparansi, di mana adanya ketiadaan transparansi pasien sama sekali, yang tidak mengetahui bahwasanya di triase IGD Room Kital ini menggunakan sistem yang dibantu oleh AI. Lalu yang kedua ini tidak ada audit fairness, jadi belum pernah dilakukan audit secara eh, jelas di IGD Room kita itu sendiri. Lalu adanya diskriminasi terprogram, ada resiko bias algoritmik yang menormalisasi ketimpangan, menggunakan data finansial dalam model prediksi menciptakan perlakuan tidak setara terhadap kelompok rentan BPJS dan lansia sehingga mengkhianati netralisasi ruang gawat darurat. Jadi trust publik itu terhadap room kita eh, dokter Mediato itu berkurang seperti itu. Baik, mohon waktu sebentar. Untuk selanjutnya, dari efisiensi dan versus keadilan stakeholder, ini ada dua. Yang pertama dari argumen manajemen untuk efisiensi operasional, pemangkasan biaya beserta keberlanjutan finansial institusi versus hak stakeholder atau yang rentan, yaitu keadilan akses dan keselamatan nyawa bagi pasien lansia dan BPJS. Dari sini terdapat analisis teori stakeholder di mana Rumah Sakit Angkatan Laut ini mengemban misi ganda ya pelayanan publik, di mana harus mengorbankan kelompok rentan secara sistematik demi metrik efisiensi biaya. Jadi bukan hanya tidak etis tapi juga akan mengancam trust publik dan akan merusak citra rumah sakit seperti itu ke depannya. Untuk tata kelola sendiri, yang pertama kelemahan tata kelola digital, adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini ketiadaan SOP tertulis yang secara khusus mengatur akuntabilitas algoritma di IGD. Lalu untuk fairness sendiri, ada distribusi layanan yang terbukti mendiskriminasi kelas sosial, ekonomi, atau yang menggunakan BPJS, sehingga ini melanggar asas keadilan Sigi. Lalu untuk resiko implementasi ESG sendiri, ini ada dimensi sosial, di mana keadaan akses ruang gawat darurat bagi kelompok rentan belum terjamin untuk menurunkan indikator tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, secara dimensi governance, ini ketiadaan pengawasan etik digital mengekspos rumah sakit angkatan laut pada resiko sengketa hukum. Sehingga dari ke semua itu, reputasi institusi dan kepercayaan publik itu akan makin memuncak seperti itu. Berpengaruh sekali terhadap reputasi. Lalu untuk perspektif etika medis, di sini ada tiga poin untuk justice, beneficence, dan non-maleficent. Untuk yang beneficent sendiri, adanya keputusan ini yang berbasis AI harus secara aktif memaksimalkan manfaat klinis bagi kesembuhan pasien, bukan metrik finansial. Lalu untuk justice, ini distribusi layanan IGD juga harus adil. Sistemnya tidak boleh dirancang eksklusif untuk menguntungkan kelompok pembayar tertentu saja. Lalu yang non-maleficent, ini ada ambisi atau hemat biaya, itu tidak boleh menambah resiko klinis dengan cara memulangkan pasien rentan secara cepat atau secara dini tanpa pertimbangan lain. Lalu untuk ancaman moral atau distress, ini dokter IGD akan kedepannya pasti dihadapi dengan dilema etis ketika kompas moral klinis para dokter ini berbenturan dengan sistem algoritma yang memprioritaskan efisiensi anggaran. Disitulah terjadinya dilema untuk tenaga medis. Lalu untuk tata kelola sendiri, tata kelola AI di IGD rumah sakit, ini dokter IGD memiliki otoritas penuh yang akan memegang hak atau keputusan akhir yang mutlak. Jadi bisa menolak juga nantinya untuk direkomendasi sistem tanpa penalti dan keselamatan pasien ya. Nanti dokter tetap akan menjadi decision maker ke depannya, lalu akan digabungkan dengan algoritma AI untuk decision support jatuhnya yang berfungsi untuk eksklusif sebagai asisten navigasi data dan mengenal pola bukan mengambil keputusan final. Jadi di sini dokter tetap sebagai final decision maker. Lalu dari sini juga perlu dilakukan tata kelola oleh komite
rumah sakit mengenai etika digital rumah sakit, perlunya dibentuk lintas sektoral medis, IT, dan etik. Ketiga hal tersebut harus saling berkaitan dan tidak boleh dipisah sama sekali. Lalu yang kedua, perlu dilakukan audit rutin atas bias algoritmik yang terjadi di IGD Room Digital Media atau Surat Tani untuk terutama tadi berdasarkan jaminan dan juga usia ya. Lalu yang ketiga, menetapkan wewenang atau batasan dari kerja AI itu apa saja lingkupnya. Jadi tidak boleh semua harus AI yang mengontrol seperti itu. Untuk perlindungan pasien dan komunikasi publik, ini dari data inform consent, lalu SOP karena klarifikasi dan kebijakan makro yang terbuka, di mana digital inform consent ini kita harus juga mengedukasi kepada masyarakat luas bahwasanya rumah sakit ini dibantu oleh sistem AI. Lalu yang kedua, masyarakat diberikan wahana ataupun tempat untuk menyuarakan pendapat, dan yang ketiga ini harus dikomunikasikan secara terbuka seperti itu. Untuk yang terakhir, mungkin dari refleksi dokter IGD Room kita, saya sebagai dokter di sini yang berpraktik, AI bisa membantu efisiensi di IGD, tapi tidak boleh menggantikan kompas detik seorang dokter. Karena efisiensi adalah keniscayaan, tetapi keadilan dan keselamatan pasien ini prioritas yang absolut, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.